kalau saya ini masih berkabung, masih berduka. Malah Pak RT menanyakan masalah warga yang belum saya bayar upahnya. Saya kan sudah bilang berkali-kali kalau dana itu belum turun dari pemerintah. Dengar Pak RT. Dari sebelum saya berangkat haji sampai sekarang, saya udah jadi haji, dana itu belum turun. Wah, jangan-jangan Pak RT sendiri nih yang menuduh saya menggelapkan dana. Na'udzubillah min zalik, Pak RT. Dengar ya, nih dengar. Haram hukumnya kalau saya makan uang orang yang bukan hak saya. Saya percaya sama Pak Jaya. Saya ini sudah haji. Panggil saya Haji Jaya. Maaf, Pak Haji Jaya. Saya hanya menyampaikan aspirasi warga. Baik, Pak. Nanti saya akan memberi pengertian pada warga. Maaf, saya sudah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa jadi masalah besar kalau sampai warga tahu. Saya bisa diamuk warga. Ini ulah si itu nih. Mau ngambil hati warga biar dia menonjol di kampung ini. Saya mesti habisin dia. Mesti habisin. Tapi dosa ya. Dosa belakangan. Tinggal nanti aja. Setelah itu saya bertobat, minta ampun sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Pak Jaya bilang dana untuk pembuatan jalan itu belum turun. Jelaskan saja, Pak. Pak RT kan sudah mengecek kantor pusat bahwa dananya sudah diturunkan. Pasti dananya dimakan semua oleh Pak Jaya. Ya, jangan-jangan Pak RT. Pak Jaya sama istrinya pergi ke haji pakai duit itu, Pak RT. Ini udah kebangetan, Pak RT. Pak RT harus lapor. Dasar serakah. Coba nggak dimakan semua, dimakan setengahnya aja. Terus setengahnya lagi buat upah kita yang bangun jalan ini. Mungkin kita nggak curiga. Bisa jadi. Dasar haji apa itu? Rahma. Kenapa Bapak Rama? Bapak kenapa Rama? Rama, tunggu. Jangan pergi Rama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, ternyata saya mimpi. Bu, Bapak mana, Kak? udah berangkat, Bu. Katanya sih ada urusan keluar kota. Ibu kenapa tadi manggil-manggil Kak Rahma? Ibu mimpi kakakmu, Nak. Kayaknya kakakmu nggak tenang. Sebenarnya Kak Rahma meninggalnya kenapa sih, Bu? Ika nggak yakin kalau Kak Rahma meninggal karena penyakit jantung. Kak Rahma kan nggak punya penyakit jantung. Anak kodok jadi kampret. Ambil tombak ini. Masukkan batu itu. Mampus kamu, RT. Baik. Saya mengerti perasaan saudara-saudara semuanya. Nanti kalau makan, saudara-saudara bisa makan di rumah saya. Tapi yang penting,
jalan ini harus cepat selesai. Karena kita juga yang akan menggunakannya. Pak RT, kami semua sepakat bahwa kami ingin tahu dana jalan ini. Betul. Kalau perlu kita tidak tegas orang yang korupsi, Mas Adi. Ya. Sabar, saudara. Nanti itu akan kita usut. Tapi sambil menunggu bukti-buktinya, kita tetap harus mengerjakan jalan ini. Enggak, Pak RT. Kita tunggu orang yang menggelapkan dana pembangunan ini, Pak RT. Betul Pak RT, kalau perlu orangnya kita tindak tegas sekarang juga. Ya, Mampus kamu Artemet. Biar dia tanggung sendiri dosanya. Dukun mah dikit aja. Ya. Kenapa Pak RT? Aduh, sakit. Kepala saya sakit, Pak. Maaf, saudara. Saya pulang dulu. Saya tinggal dulu ya. Saya kira biasa. Bubar aja, nggak usah ngapain duitnya nggak ada. Bubar aja udah. Kenapa jadi begini, Pak? Ya Allah, minum dulu, Pak ya.
kenapa si Daya tuh pergi dari sini? Sudahlah. Yang namanya umur ya Pak Ustadz, hak Allah. Betul. Kita itu nggak tahu. Iya. Saya itu begitu sedih, begitu malang nasib Pak RT meninggal dalam keadaan aneh seperti itu. Iya. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah ya Pak Ustadz. Insya Allah Pak Jaya. Saya nih udah haji. Oh maaf Pak Haji Jaya. Sabar dan tawakal Ibu. Istighfar. Hanya dengan istighfar hati kita bisa tenang, Bu. Terima kasih, Bu Jaya. Pak Ustadz, melihat kematian yang menimpa Pak RT, saya mendapat hikmah yang begitu besar. Iya. Jadi saya teringat pada saat saya ibadah haji. Allahu Akbar. Begitu tergetarnya hati saya di muka Ka'bah, Pak Ustadz. Begitu rendahnya saya di hadapan Allah. Begitu berlumuran dosa dan nistanya saya di hadapan Allah, Pak Ustadz. Ini dia, manusia munafik biadab. Oh, Ustaz, manusia iblis ini sudah membunuh Pak RT, Pak. Tenang saudara-saudara. Semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik-baik. Bukan dengan cara begini. Kecuali dengan manusia iblis ini, Pak. Biar saya hadapi. Saudara-saudara, dari mana saudara-saudara menuduh saya seperti itu? Percayalah, Masya Allah, nggak pernah saya melakukan perbuatan terkutuk itu. Itu semuanya fitnah. Jangan mungkir, Pak Jaya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pada saat Pak RT kesakitan, Pak Jaya berada di depan rumah Pak RT kan, dengan tersenyum. Masya Allah, itu tidak benar Pak Ustadz. Tidak benar, ini semuanya bohong. Ini rekayasa, ini fitnah. Demi Allah Pak Ustadz, demi Allah. Kenapa bisa begini? Nah, Bapak telah menggelapkan uang pembangunan jalan dan Bapak telah menyantet Pak RT. Bapak harus minta maaf pada masyarakat di sini, Pak. Bapak tidak usah takut, Pak. Karena Pak Ustadz Marjuki sudah bicara sama mereka. Sudah menasehati, bahkan mereka mau memaafkan Bapak. Tapi Bapak harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan Bapak pada yang berwajib, Pak. Pak, jujur saja, Pak. Bapak tidak usah memikirkan takut hukuman yang Bapak jalani. Tapi Bapak harus takut sama hukuman dari Allah, Pak. Percayalah, Bu. Bapak tidak takut dengan hukum manusia, Bu. Bapak takut hukum Allah. Bapak sedih sekali, Bu.
Ibu, kamu juga, Kak. Kalian tidak percaya sama Bapak. Demi Allah, demi Rasulullah, Bapak berani bersumpah. Bapak tidak menggelapkan dana jalan untuk ongkos haji kita. Dan Bapak tidak pernah menyantet Pak RT, Bu. Masya Allah. Itu fitnah, Bu, fitnah. Bu, Bapak berani bersumpah di bahkan azab apapun kepadaku. Dan aku berani bertanggung jawab atas kesalahan yang aku perbuat bila itu benar. Bapak gak main-main. Ika. Iya, Bu. Tolong bawakan sarapan ini buat Bapak ya. Bu, apa Bapak benar-benar nggak menggelapkan uang dan menyantet Pak RT? Nggak tahulah, Kak. Tapi Ibu benar-benar berharap Bapak betul-betul tidak melakukannya. Sudah sana bawa sarapan ini buat Bapak ya. Pak? Pak? Sarapannya, Pak. Pak, makan bubur ya, Pak. Pak, sarapan dulu, Pak. Pak? Pak, jangan, Pak. Bu, tolong. Bu. Pak, jangan, Pak. Itu anakku sendiri, Pak. Bu, tolong, Bu. Bu, tolong. Tolong. Ayo kita langsung ke dokter yuk. Enggak. Bapak, Bu. Ayo, ini darahnya terus sayang. Bapak, Bu. Bapak. Ayo kita pergi sekarang. Kenapa, Bu? Bapak. Apa karena dia terlalu munafik? Tapi berani sumpah di atas Al-Quran. Ayo. Bapak. Ayo. Enggak. Bu, tolongin Bapak, Bu. Tapi kamu. Ika nggak apa-apa. Yang penting Bapak, Bu.
Allahu Akbar. Apa yang terjadi dengan Pak Sukri? Diserang monyet gila, Pak Ustaz. Benar Pak Ustadz. Yang lainnya pada mengejar monyet gila di sana. Kenapa bisa begini? Ya Allah, Pak Sukri. Suami saya, Pak. Suami saya, Pak Ustaz. Suami saya. Itu monyet gila, Pak. Gur-gur, hati-hati, hati-hati. Dunia adalah sebuah permainan aja. Dunia adalah permainan. Dan ternyata banyak orang yang larut dengan permainan sampai ke liang lahat. Bisa. Betul-betul kita tadi sudah lihat kan, orang yang sudah larut dengan kedudukan, asik dengan pangkat, asik dengan harta, dia lupa diri. Yang paling menyakitkan sekali, yang paling membuat Pak Lurah tadi terjerumus yaitu dia sudah main dukun. Sekali orang main dukun, dia akan jatuh. Seperti halnya kita lihat Pak Jaya tadi. Dia sudah kena dukun, sudah berkiblat dengan setan. Tuhannya bukan lagi Allah. Tuhannya kedudukan, Tuhannya uang. Dan betul-betul sekarang dia sudah menyembah setan. Dan kita sudah lihat seperti apa jadinya orang yang sudah menyembah setan. Dia sudah tunduk di telapak kaki setan. Kita lihat bukan apa yang terjadi dengan Pak Jaya? Melakukan sekali. Mudah-mudahan peristiwa Pak Jaya ini tidak terjadi pada kita semua. Bisa dosa semua diampuni oleh Allah, tapi jangan lupa dosa yang satu ini tidak ada ampunan di hadapan Allah kecuali dia bertobat. Demikian pemirsa, insya Allah kita akan jumpa di episode yang berikutnya. Assalamualaikum. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.